Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang ditulis oleh Kak Dioseta. Dan cerita ini berjudul Keris Benggolo Ireng. Bagi teman-teman yang belum mengikuti cerita-cerita Kak Dioseta lainnya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sudah waktunya Tuan, Tuan Agung sudah menunggu, ucap makhluk yang kami lihat di depan pintu tadi. Mbah Suroto tertawa lagi dengan aneh. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Sardi yang masih sibuk mengarahkan murid-muridnya. Seketika ratusan makhluk itu mengikuti arah tangan Mbah Suroto dan satu persatu merasuki Pak Sardi. Sardi, Pak Lek segera menghampiri Pak Sardi yang tubuhnya dimasuki ratusan sosok makhluk yang tidak henti-henti merasuki tubuhnya yang mulai terlihat membiru. Pak Sardi. Beberapa murid Pak Sardi berlari menerobos hujan dan menghampiri Pak Sardi yang terkapar di tanah. Pak Lek membacakan ajian muksa pangreksa dan mengusir sosok makhluk yang merasuk ke tubuh Pak Sardi. Namun setiap makhluk dikeluarkan, makhluk lain kembali masuk ke dalam tubuh Pak Sardi hingga Pak Sardi sulit untuk bernafas. Terlihat dari mulutnya Pak Sardi, ia tidak berhenti membaca doa dan melafalkan ayat-ayat suci. Bawa Sardi masuk ke dalam, perintah Pak Lek pada murid-murid Pak Sardi yang segera direspon dengan cepat oleh mereka. Pak Lek berpikir hanya Geni Baralokala yang bisa menyelamatkan Pak Sardi, namun mereka harus berlindung dari hujan yang dibawa oleh ratusan makhluk ini. Setelah Pak Sardi masuk ke dalam rumah, Pak Lek tidak langsung menghampirinya, namun berlari sekuat tenaga ke arah Mbah Suroto. Maafkan saya Mbah Suroto. Pak Lek berlari dengan keris sukma geni yang bilah hitamnya mengeluarkan asap berwarna hitam. Sekuat tenaga Pak Lek menghujamkan keris itu ke arah Mbah Suroto, namun keris Benggolo Ireng menahan serangan itu hingga menimbulkan benturan kekuatan yang bahkan membuat rintikan hujan menghilang dari sekitar mereka. Sialnya, benturan kekuatan itu berdampak pada Pak Lek dan membuatnya memuntahkan cairan merah dari tubuhnya. Pak Lek tidak menyerah dan terus mencari cara untuk menyerang Mbah Suroto. Walaupun berkali-kali gagal dan menambah luka di tubuhnya. Berkali-kali Pak Lek menggunakan darahnya untuk menghidupkan kekuatan bila putih untuk memulihkan dirinya. Namun tetap kalah cepat dengan serangan Mbah Suroto hingga beberapa rusuknya patah. Namun dari ratusan serangan yang dipaksakan oleh Pak Lek, akhirnya ada satu serangan dari bilah hitam keris sukma geni yang membentuk goresan di dada Mbah Suroto. Sayangnya kesempatan itu harus dibayar mahal dengan menerima serangan dari keris Benggolo Abang yang seketika terselimuti kekuatan hitam dan melemparkan Pak Lek hingga tidak berdaya. Seolah tidak ingin membuang waktu, Mbah Suroto yang dirasuki sosok penunggu keris itu pergi secepat mungkin meninggalkan desa Windualit. Dengan sisa tenaganya, Pak Lek merangkak menuju tempat Pak Sardi dibaringkan. Ia melihat Pak Sardi tidak menyerah dengan ratusan roh yang merasukinya. Murid-murid Pak Sardi membantu Pak Lek untuk mendekati Pak Sardi. Sardi, jaga desamu, ucap Pak Lek dengan suara yang hampir hilang, sementara tangannya memanggil Geni Baraloka yang segera membakar tubuh Pak Sardi. Seketika roh yang merasuki Pak Sardi keluar dan pergi meninggalkan desa saat mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh murid-murid Pak Sardi. Tepat saat itu juga hujan berhenti dan Pak Sardi kembali tersadar. Namun sayangnya ia mendapati Pak Lek yang penuh luka dengan bajunya yang penuh noda darah berbaring tidak sadarkan diri di sebelahnya. Ia tidak mampu menemukan denyut nadi dari tubuh Pak Lek. Panggil Sekar,
bawa obat-obatan. Perintah Pak Sardi pada salah satu muridnya yang segera berlari menuju rumah Sekar. Sekar datang dan segera mengobati Pak Lek. Sementara Pak Sardi membacakan amalan penyembuh untuk memulihkan Pak Lek. Namun tidak ada perubahan hingga tiba-tiba Pak Sardi mengingat sisa-sisa geni baraloka milik Pak Lek yang ada di alas mayit. Ia membaca doa dan memanggil api itu hingga muncul di telapak tangannya. Secara perlahan Pak Sardi membakarkan api yang sudah mengecil itu ke jantung Pak Lek. Beberapa luka yang disebabkan oleh keris Benggolo Abang mulai menutup. Hal ini seolah memberi harapan untuk keselamatan Pak Lek. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Denyut nadi Pak Lek tidak kembali. Jantungnya tidak kembali berdetak. Pak, gimana Pak Lek, Pak? Ucap Sekar yang masih menangis. Pak Sardi terlihat bingung untuk menjawab pertanyaan Sekar. Biar bagaimanapun, ia hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin untuk menghidupkan seseorang yang sudah meninggal. Sesaat sebelum Pak Sardi memutuskan untuk menutup wajah Pak Lek, tiba-tiba keris Sukma Geni bergetar seolah merespon sesuatu. Hal itu mengingatkan Pak Sardi akan sesuatu. Sekar, kamu pernah cerita kalau Pak Lek mempunyai ilmu raga sukma kan? Tanya Pak Sardi. Sekar mengangguk. Saat itu juga Pak Sardi segera berlari keluar rumah. Dan terlihat di depan residu sisa-sisa keberadaan Sukma Pak Lek yang sepertinya mencoba mengejar Mbah Suroto dalam wujud sukma. Saat itu juga ia tersenyum dan kembali mengecek detak jantung Pak Lek. Memang cukup senyap, namun secara halus perlahan mulai terdengar detakan dari tubuh yang kekuatan fisik dan batinnya terkuras habis itu. Sekar, hubungi Danan dan Cahyo, ceritakan semua kejadian ini. Perintah Pak Sardi pada Sekar. Desa Lembah Keramat. Tepat di sebuah gerbang desa, Mas Jagat memarkirkan mobilnya di hadapan sebuah warung kopi yang tidak jauh dari gerbang masuk desa. Aku segera turun dengan terburu-buru dan segera mencari selokan untuk melampiaskan mualku selama perjalanan. Lah, kenapa Nan? Mabok? Tanya Mas Jagat dengan tawanya yang setengah meledek. Asem Mas Jagat. Ya emang buru-buru, tapi nyetirnya jangan kesurupan gitu toh. Jawabku yang merasa dikerjai oleh Mas Jagat. Ah, kan darurat. Disinilah skill seorang sopir harus digunakan. Balasnya yang merasa puas melihatku yang hampir pingsan. Untung saja itu Mas Jagat. Seandainya Cahyo yang iseng, pasti sudah kulempar sandal dari sini. Ya wes, cari yang hangat-hangat dulu aja. Rumah Mbah Jiwo harusnya ada di desa ini. Lanjut Mas Jagat. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke sebuah warung makan dan memesan minuman hangat untuk memulihkan rasa mualku sambil menikmati beberapa gorengan yang tersaji di meja. Bu, kalau rumah Mbah Jiwo jauh nggak dari sini? Tanya Mas Jagat pada ibu penjaga warung yang mengantarkan teh hangat untukku dan kopi hitam untuk Mas Jagat. Oh, boten, enggak Mas. Itu di ujung desa yang halamannya paling besar. Tapi kalau ke sana jangan malam-malam ya. Jawab ibu itu. Lah, kalau malam kenapa Bu? Tanyaku. Katanya sering ada yang melihat sosok makhluk halus di halaman rumah Mbah Jiwo. Jawabnya. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Kami jadi semakin bertanya-tanya, sebenarnya orang seperti apa yang Pak Lek minta untuk kami temui ini. Sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup besar terpampang di hadapan kami. Mas Jagat memarkirkan mobilnya di bawah salah satu pohon dan segera memasuki rumah kayu yang cukup besar. Sepertinya ini adalah rumah terbesar di desa ini. Benar kata ibu warung itu, banyak sosok tidak kasat mata yang menghuni halaman ini. Namun sepertinya mereka tidak berniat jahat. Aku cukup lega saat mengetahui hal ini. Kula nuwun, permisi. Beberapa kali kami mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada yang menyahut. Hingga perlahan muncul seorang pria berumur dari arah sumur timba di halaman menghampiri kami. Maaf Mas, mencari siapa? Tanya orang itu. Ngapunten, maaf Pak, saya mencari Mbah Jiwo. Jawabku dengan sopan. Saya Mbah Jiwo, ada keperluan apa mas-mas ini mencari saya? Ucapnya yang ternyata adalah orang yang kami cari. Aku menoleh pada Mas Jagat karena sedikit heran.
Panggilannya Mbah Jiwo, namun dari penampilannya sepertinya umurnya ternyata tidak terpaut terlalu jauh dari Pak Le. "Saya Danan, Mbah. Ini Mas Jagat. Kami dapat info tentang Mbah Jiwo dari Pak Le," ucapku. "Danan? Pak Le?" Mbah Jiwo terlihat berpikir. "Jangan-jangan kamu Danan Jaya yang pernah diceritakan Dimas dan Rumi, yang keponakannya Pak Le Bimo itu," ucap Mbah Jiwo yang ternyata mengenal Dimas dan Rumi juga. "Iya Mbah, Mbah kenal Dimas juga?" tanyaku. "Wah, berarti tamu istimewa ini. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam," ucap Mbah Jiwo yang seketika berubah ramah saat mengetahui tentangku. "Mohon maaf, saya agak hati-hati saat ada tamu tidak dikenal yang datang ke sini. Beberapa orang masih kemari untuk mencari pusaka dan mencari pesugihan di Lembah Keramat." Akhirnya aku cukup lega saat mengetahui maksud dari respon Mbah Jiwo terhadap kedatangan kami. Terlihat Mas Jagat terkagum-kagum saat mengetahui isi rumah itu, di mana terlihat berbagai pusaka terpajang di dinding rumahnya. Mbah Jiwo menyambut kami dengan mengeluarkan beberapa toples makanan dan minuman hangat. Ia bercerita mengenai kedatangan Dimas dan Rumi yang terikat takdir dengan tragedi di Lembah Keramat belakang desa ini. Bahkan Mbah Jiwo pernah membantu Pak Le yang tidak bisa keluar dari hutan karena ribuan ular mengerubuti tubuhnya atas permintaan penunggu lembah itu. "Dimas cerita, Mas Danan yang dulu membantu menyelamatkan adiknya Rumi," cerita Mbah Jiwo dengan semangat. Kami senang mendengar cerita Mbah Jiwo. Namun Mas Jagat mencolek pinggangku, mengingatkan untuk menyampaikan tujuan sebenarnya kami kemari. "Mohon maaf Mbah Jiwo, sebenarnya kami ingin bertemu Mbah Jiwo karena ada sesuatu yang darurat," balasku memotong cerita Mbah Jiwo. Bersamaan dengan itu, Mas Jagat mengeluarkan patahan warangka atau tutup keris yang kami temukan di pabrik tahu kemarin dan membukanya di hadapan Mbah Jiwo. Saat itu juga wajah Mbah Jiwo berubah menjadi serius. "Sebuah warangka berumur ratusan tahun. Jelaskan apa yang terjadi," ucap Mbah Jiwo. Saat itu kami menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di alas mayit dan cerita tentang keberadaan 3 keris kembar yang mulai bangkit dan memakan banyak korban. Mbah Jiwo pun sempat kaget saat mendengar nama keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang yang kami temukan di alas mayit. "Yang kalian hadapi itu bukan perkara mudah, dan sebenarnya kalian tidak harus bertanggung jawab atas kejadian itu," ucap Mbah Jiwo yang sedikit kasihan melihat kami. "Tapi kami tidak bisa tinggal diam, Mbah. Ada seorang perempuan yang keluarganya mati karena keris itu dan terus mencari korban lainnya. Ada juga seorang ayah yang rela mengasingkan diri ke alas mayit untuk menyelamatkan keluarganya. Lambat laun, orang terdekat kita yang akan menjadi korban keris itu juga," jawabku. "Kami dipercayakan kemampuan ini oleh Yang Maha Pencipta, bukan untuk menghindari masalah-masalah ini, Mbah. Setidaknya ada sesuatu yang harus kami perbuat," tambah Mas Jagat. Mbah Jiwo menghela nafas, berusaha mencoba mengerti pemikiran kami. "Ya, saya tidak heran. Saya cukup mengenal Bimo sebagai orang yang mau berkorban, bahkan untuk orang yang tidak ia kenal, dan ternyata masih ada orang-orang seperti dia," ucap Mbah Jiwo. Kami pun menceritakan mengenai asal-usul warangka ini yang dulunya pernah menyegel keris Benggolo Ireng, juga tentang Pak Le yang meminta kami menemui Mbah Jiwo untuk menanyakan perihal pusaka ini. Mbah Jiwo pun menjelaskan bahwa dulunya ia adalah empu pembuat pusaka. Bahkan tabu watu ringin yang digunakan oleh Mbah Rusman pun sempat disimpan olehnya. Ternyata dunia ini tidak sebesar yang kukira, atau malah takdir yang menghubungkan kami semua. Dari cerita itu, kami mengerti bahwa Mbah Jiwo mungkin bisa membantu kami mengembalikan kemampuan dari warangka ini. "Ini memang takdir," ucap Mbah Jiwo. Kami tidak mengerti dengan apa yang ia maksud. Namun Mbah Jiwo masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan sebuah benda yang ia simpan dalam sebuah peti kayu. Mbah Jiwo meniup debu di kotak itu dan membukanya. Sebuah keris dengan bentuk ukiran yang persis dengan keris Benggolo Abang
yang pernah kami lihat, namun terlihat kosong tanpa adanya kekuatan apapun. Bahkan bilahnya terlihat tidak terawat. Ini yang ketiga, yang tadi kalian sebut dengan nama keris Benggolo Lanang. Mendengar nama itu, seketika aku dan Mas Jagat segera mengambil posisi waspada. Kami sudah mengetahui kekuatan kedua keris kembar lainnya, dan keris ini adalah salah satu dari keris kembar itu. Tidak usah takut. Dulu leluhurku membuat warangka itu menggunakan aliran kekuatan dari keris Benggolo Lanang yang belum dikuasai iblis seperti dua lainnya. Setelah itu, keris ini sudah tidak memiliki kemampuan lagi, jelasnya. Lalu Mbak Jiwo, apa Mbak Jiwo bisa memulihkan warangka ini? Tanya Mas Jagat. Mbak Jiwo menggeleng dan seketika kami mulai merasa bingung. Tapi aku bisa membuat kembali warangka yang sama. Namun aku butuh bantuan, lanjut Mbak Jiwo. Mbak Jiwo menceritakan kekuatan keris Benggolo Lanang ditahan oleh sosok panglima yang mengorbankan dirinya untuk menahan kemampuan keris ini. Sebuah benda diletakkan di sebuah tempat di alam gaib untuk meningkatkan kekuatan keris Benggolo Lanang. Setelah ratusan tahun, keris ini pun mati dan benda itu sudah bisa diambil. Harus ada orang yang bisa menarik pusaka yang terikat dengan benda ini, ucap Mbak Jiwo. Aku dan Mas Jagat mencoba memikirkan siapa seseorang yang memiliki kemampuan menarik pusaka, dan memang tidak ada satupun yang kami kenal. Namun sepertinya Mas Jagat menemukan sesuatu. Mbah, di antara kami tidak ada satupun yang bisa menarik pusaka. Tapi jika saya mengikuti aliran tenaga pusaka itu dan masuk ke alam gaib, apa saya bisa mengambil benda itu? Tanya Mas Jagat. Itu mungkin, tapi sangat berbahaya, jawab Mbak Jiwo. Memang benar, aku pernah merasakan berada di alam sana selama beberapa saat, dan itu benar-benar mengerikan. Tidak apa Mbah, saya punya cara sendiri untuk kembali dengan selamat, ucap Mas Jagat dengan percaya diri. Namun sepertinya itu karena tidak ada pilihan untuk kami selain mengambil resiko ini. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Mbak Jiwo menyetujui rencana kami. Aku akan membantu melepaskan sukma Mas Jagat agar ia bisa mengikuti aliran kekuatan keris Benggolo Lanang. Benda yang harus kamu cari adalah bongkahan emas putih yang berada di hutan yang rimbun. Saat sampai di hutan itu, tidak sulit untuk menemukannya, jelas Mbak Jiwo. Tepat setelah mendengar arahan Mbak Jiwo, Mas Jagat menggenggam keris Benggolo Lanang, sementara aku menahan tubuh Mas Jagat agar jiwanya tetap stabil saat sukmanya mencari benda yang dimaksud oleh Mbak Jiwo. Aku melihat semua yang dilihat oleh sukma Mas Jagat. Keris itu memasukkan sukma Mas Jagat ke alam pertama, di mana hanya hutan dan kabut yang terlihat di sekitar Mas Jagat. Kehadirannya memancing berbagai makhluk untuk mendekat ke arahnya, namun tujuan Mas Jagat bukanlah di sana. Keris Benggolo Lanang terlihat memiliki aura yang mengarahkan kami ke alam kedua, sebuah tempat yang tidak berwarna, sebuah hutan lebat, namun hanya warna hitam dan putih yang ada di alam ini. Semakin banyak makhluk yang berada di tempat ini, mereka terlalu berisik dengan kehadiran Mas Jagat. Aku merasakan Mas Jagat dalam bahaya. Berbagai makhluk mencoba menyergap dirinya di hutan itu, namun samar-samar aku mendengar Mas Jagat membaca sebuah mantra yang membuat dirinya seolah melesat dengan cepat ke arah yang ingin ia tuju. Sayangnya, bersamaan dengan itu, hubunganku dengan sukma Mas Jagat terlepas dan kembali ke kesadaranku. Apa yang terjadi? Tanya Mbak Jiwo. Mas Jagat bertarung sendirian. Kemampuanku tidak mampu mengimbanginya, ucapku yang sedikit merasa kagum. Mungkin di pertarungan di alam manusia, aku dan Cahyo lebih unggul dari Mas Jagat. Namun, soal bertahan hidup di dimensi lain, Mas Jagat jauh lebih mampu. Hampir beberapa jam kami menunggu Mas Jagat. Bahkan aku dan Mbak Jiwo sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Mas Jagat mendapatkan kembali kesadarannya dan melompat ke belakang, jauh dari tempatnya duduk bersila. Kami mencoba mendekat, namun Mas Jagat menahan kami. Awas, jangan kesini dulu, ucap Mas Jagat dengan tangan yang seolah menggenggam sesuatu.
Tangannya seperti membentuk sebuah gerakan, hingga akhirnya sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya jatuh tepat di hadapan Mas Jagat. "Mbak Jiwo, lempengan emas ini yang dimaksud?" tanya Mas Jagat. "Benar, tidak salah lagi. Kalian memang hebat," ucap Mbak Jiwo dengan sumringah. "Kini giliran aku dan pertarunganku. Kalian tunggulah, besok pagi benda ini sudah bisa kalian bawa," ucap Mbak Jiwo. "Secepat itu? Mbak bisa membuatnya dalam waktu semalam?" tanyaku yang masih kurang percaya dengan ucapannya. "Ki Jiwo Setro belum pernah gagal dalam menyelesaikan pusaka. Istirahatlah, besok pertarungan kalian akan lebih mengerikan," ucapnya. Mendengar kebanggaannya itu, aku jadi merasa sedikit tenang. Mas Jagat sudah terlalu kelelahan. Ia sudah terbaring di tikar, berusaha mengembalikan tenaganya. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain menunggu. Namun aku khawatir dengan Cahyo yang sendirian pergi ke desa Indira, tempat pemilik keris Benggolo Ireng itu berada. Mungkin aku harus mencoba mengeceknya. Dengan bantuan keris Rogo Sukmo, aku memisahkan Sukma dari tubuhku dan melayang menghampiri sebuah tempat di mana aku merasakan Sukma milik Cahyo. Saat semakin mendekat, aku merasakan ada yang aneh. Seolah Sukma Cahyo perlahan melemah seperti dalam sebuah pertempuran. Benar saja, aku tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh berbagai roh dan setan pengikut keris Benggolo Ireng. Sebuah keris melayang menghabisi nyawa warga desa, seolah menghisap kekuatan dari setiap manusia yang dibunuhnya. Aku mencari keberadaan Cahyo. Tubuhnya terlihat terluka dengan bekas tusukan keris, dan sosok manusia dengan wajah mengerikan dan kulit yang seperti terbakar terlihat menyerang Cahyo dengan beringas. Itu bukan manusia. Makhluk itu sudah sepenuhnya menjadi setan. Dari perbincangan mereka, aku mendengar makhluk itu bernama Songgokolo. Perasaan dilema menghampiriku, di mana aku harus menolong Cahyo atau warga desa. Namun sebelum aku memutuskan, tiba-tiba aku mendengar suara nenek yang melintas dengan cepat. "Minggir bocah, biar aku yang mengajari bocah ketek itu," ucap sosok yang melewati sukmaku tanpa memandangku sedikit pun. Aku memperhatikan wujudnya. Itu adalah Nyai Jambrong. Dengan kecepatan yang sulit kuikuti, ia segera menerjang sosok setan yang menyerang Cahyo hingga membuatnya terpental. Melihat hal itu, aku sedikit tenang. Kali ini aku fokus menahan serangan dari keris Benggolo Ireng yang mencoba menyerang warga desa. Berkali-kali benturan kekuatan terjadi antara kedua keris ini. Tanpa ada seseorang yang mengendalikannya saja, keris ini sudah sekuat ini. Bagaimana bila keris ini dikuasai sepenuhnya? Sosok yang bertarung dengan Cahyo pun akhirnya kewalahan dan memanggil kerisnya. Saat ini aku masih harus bertarung dengan setan-setan pengikut Songgokolo agar tidak ada lagi korban jiwa di desa ini. Beruntung pertarungan mereka berakhir sebelum aku kehabisan tenaga. Namun ternyata itu bukan akhir yang baik. Sepertinya Songgokolo pergi menghampiri sesuatu yang bisa membuatnya bangkit sepenuhnya. Setelah ini, semua akan menjadi bertambah gawat. Dalam sekejap, tiba-tiba sukmaku kembali ke ragaku. Tenagaku benar-benar terkuras saat pertarungan dalam wujud sukma tadi. Beruntung ikatanku dengan keris raga sukma membuatku dapat kembali dengan utuh. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikiran. Sebenarnya aku berniat menghubungi Cahyo, namun niat itu kuurungkan karena sepertinya ia masih harus mengurus banyak hal di sana. Mungkin saat ini istirahat adalah hal yang paling baik. Setidaknya saat kami menghadapi Songgokolo lagi, kami bisa bertarung dalam kondisi yang sempurna. Ada sebuah warung kopi di pinggir jalan yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang di pinggir jalan. Di sekitarnya, pemandangan yang mengagumkan dari beberapa bukit dan gunung memanjakan mata pengunjung yang mampir ke sana. Sepeda motor Vespa tua terparkir di sana, menandakan Cahyo sudah lebih dulu sampai di sana sesuai dengan waktu pertemuan yang kami sepakati. Seharusnya Aba dan Dirga juga ada di sini. Namun perjalanan dari desanya ke tempat ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga kami harus menghadapi ini lebih dulu. "Indira tidak ikut,"
Tanyaku yang segera mengambil tempat duduk di depan Cahyo, sementara Mas Jagat masih memeriksa mobilnya. Enggak, terlalu berbahaya untuk dia. Di desa Wadirejo ada Guntur, murid Nyai Jambrong yang menjaganya, jawab Cahyo. Terus kalau sendirian, kenapa di motormu helmnya ada 2? Tanyaku sekedar memastikan. Sudah Nan, mendingan gak usah ditanya. Maksud kamu gimana? Memang siapa yang ikut? Cahyo tidak menjawab dan hanya menghela nafas. Namun tidak berapa lama, terdengar suara dari pinggir jurang yang berbatasan dengan warung ini. Dari jurang itu terlihat ada seseorang yang berusaha memanjat dengan cepat ke arah warung ini. Langkahnya yang menyibakkan semak dan pepohonan terdengar semakin cepat. Anak monyet, gak sopan. Orang tua jatuh tidak ditolongin, ucap sosok nenek tua yang wajahnya tidak asing. Kan aku sudah ngomong Nyai, jangan duduk di sana, bahaya. Lah giliran jatuh, aku yang disalahin, balas Cahyo dengan tenang, seolah sudah malas berdebat. Seketika aku membayangkan apa saja yang terjadi selama perjalanan saat Cahyo membonceng Nyai Jambrong hingga tiba di tempat ini. Jul, kamu boncengin Nyai Jambrong ya? Ucapku setengah tersenyum. Gak usah tanya-tanya, tak lempar mukamu nanti, jawabnya emosi dan sudah pasti membuatku sulit menahan tawa. Nyai, apa kabar? Tanyaku dengan sopan. Pikir sendiri, jawabnya ketus. Orang jatuh ditanyain kabar. Aku masih tersenyum melihat situasi ini. Dia adalah Nyai Jambrong, salah satu orang tersakti yang berpengaruh besar dalam tragedi terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit dulu. Sang pengguna ilmu rawa rontek dan penguasa aliran ilmu hitam yang sudah menghabisi banyak nyawa kini terlihat bertingkah konyol di hadapan kami. Ngapunten Nyai, sudah pesan belum? Saya pesankan sekalian, tanyaku. Gak usah, itu loh, orang sebanyak itu, kamu pikir siapa yang ngabisin? Ucap Cahyo. Nyai Jambrong, tanyaku. Ora, Demit alas Wadirejo, jawab Cahyo kesal. Bersamaan dengan itu, sebuah sendal cepit kumal mendarat tepat di kepala Cahyo. Siapa yang kamu bilang Demit? Bilang lagi, ucap Nyai Jambrong. Enggak Mbah, tadi ada Demit lewat, langsung saya bacakan doa biar tenang. Sudah aman Mbah, sudah duduk lagi, balas Cahyo mencari alasan. Mendengar keramaian di warung, Mas Jagat ikut masuk setelah memesan nasi rames dan kopi kepada penjaga warung. Ternyata bener ya, kalau ada Cahyo pasti rame, ucap Mas Jagat yang juga secara sopan segera memperkenalkan diri ke Nyai Jambrong. Saya Jagat Nyai, terima kasih loh sudah mau repot-repot ikut sampai ke sini, ucap Mas Jagat. Nah itu, untung masih ada orang yang nggak sopan, jangan seperti bocah monyet itu, ucap Nyai Jambrong. DKW eting, misi ini iwing sing ngeri disiplin, bisik Cahyo sambil meminyingkan bibirnya meledek ucapan Nyai Jambrong, namun terhenti saat Nyai Jambrong melototinya. Kejadian pagi ini di warung cukup berhasil menghilangkan rasa tegangku setelah melihat tingkah konyol Cahyo dan Nyai Jambrong. Kami pun segera mengisi perut kami dan melanjutkan perjalanan ke desa tujuan kami, desa di mana Yarto, Pak Le, Indira tinggal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.